pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya bikin gebrakan-gebrakan yang mestinya bisa ditiru oleh gubernur saya, yaitu Gubernur Khofifah. Tapi ya lehkeun cenah bapak aing kajungkel. Sug syarek naik seluhur lang. Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan baru soal pendidikan, kawan-kawan. Ini kebijakan yang menggemparkan masyarakat Indonesia, khususnya pejabat-pejabat yang sederajat dengan Kang Deddy Mulyadi, gubernur konten kita, gubernur kesayangan rakyat. Apa kabar orang yang pernah nyinyir? Halo guys, nyinyir tentang gubernur konten. Bagaimana kebijakan Anda? Apakah ada perubahan atau tidak? Lihat Kang Deddy Mulyadi. Sekarang beliau membuat kebijakan baru soal jam pulang sekolah. Ini sebabnya karena Kang Deddy Mulyadi bertanya kepada sejumlah siswa, bagaimana jam pulang sekolah? Banyak yang mengatakan bahwa keberatan. Akhirnya ya dirubah. Yang asalnya jam 4 akhirnya jam 2 atau apalah gitu. Nanti kita tahu beritanya lah. Ya seperti biasalah, ketika Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan baru, kebijakan yang menggemparkan masyarakat Indonesia, ada aja netizen-netizen yang menyenggol gubernurnya. Pramono Anung, gubernur Jakarta. Terus Pak Lutfi, gubernur Jateng. Khofifah, gubernur Jatim. Seperti biasa akan disenggol oleh netizen ketika Kang Deddy Mulyadi membuat gebrakan baru yang sangat-sangat heboh sekali. Coba nanti kita saksikan bersama-sama videonya satu persatu, kawan-kawan. KDM menghimbau agar sekolah-sekolah itu bisa memulangkan siswanya lebih cepat. Jangan terlalu sore. Kalau bisa 1:30 sudah pulang dari sekolah. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini baik atau tidak buat anak-anak? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Dan apakah seluruh kota kabupaten akan mengikuti kebijakan ini? Silakan tulis juga di kolom komentar. Dan pastikan Bapak Ibu follow akun ini, like dan share. Dan siapa yang men-share ke 5 orang, bismillah insya Allah saya akan bagikan 1 buku bagaimana membuat konten viral di TikTok. Saya Coach Hidayat, Founder Sekolah Bisnis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. apa sih yang ada dalam pikiran saya? Saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap turun, Pak Dede, Bapak minta duit. Bahwa bersikap disiplin membuat arah kehidupan yang sesuai dengan arah kenegaraan tidak akan membuat kita kehilangan citra sebenarnya. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra, takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data komputerized mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama.
Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek di depan orang, kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang, halus ping-ping nak lain. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kastip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya mudah emosi, mudah putus asa, hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan, karena mereka tahu itu sumber penyakit, karena ayamnya bukan ayam yang lahir dikasih makan oleh dedak, kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah. Melalui proses rekayasa genetik, telur-telur lahir tanpa proses perkawinan. Maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam mimin, siang maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa, lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Gak punya lagi tanah, gak inget pada kampungnya, gak ngerti bahasa ibunya, gak ngerti kesenian daerahnya, genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, gak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, gak tahu gunung, gak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas, Akademi Angkatan Laut terbatas, Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk ilmunya tidak bermanfaat.
Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, aya isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebut dengan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide, karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang, 11 orang, 14 orang. Apakah ada dalam pikirannya budaya pendapatan? Tidak. Yang dia lakukan adalah budaya pengeluaran. Bagaimana masaknya itu tidak berbiaya, bagaimana kayu bakar tidak berbiaya, bagaimana ikan tidak berbiaya, bagaimana menyiapkan baju tidak berbiaya, bagaimana anaknya bahagia tanpa biaya. Maka di otak yang tanpa biaya itu lahir kreativitas ibu-ibu yang disebut dengan budaya sambal atau budaya dapur. Maka di budaya dapur lahirlah ekspektasi, sebuah analisis yang berdasarkan pada hati. Maka ibu-ibu memasak tidak berdasarkan resep, tapi kata hatinya. Daun talas jadi masakan, daun singkong jadi masakan, apapun jadi masakan, yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran, lakukan kreativitas dengan cara apa? Nah, itulah kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal pendidikan kawan-kawan, khususnya jam pulang di sekolahan. Ya, karena soal pendidikan pastinya Kang Deddy Mulyadi itu ketika menghadiri acara perpisahan di sekolah itu, kawan-kawan, membicarakan tentang bagaimana guru, bagaimana pendidikan dan lain sebagainya. Sepertinya juga Kang Deddy Mulyadi menanggapi Bu Sri Mulyani yang mengatakan kalau nggak salah itu guru itu apa itu kawan-kawan, saya lupa. Nah pokoknya perkataannya itu, oh guru itu beban negara, kalau nggak salah seperti itu kawan-kawan. Ya sepertinya dalam pidato itu Kang Deddy Mulyadi menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru itu adalah beban negara. Kalau kawan-kawan menyimak baik-baik pasti tahulah. Selanjutnya tentang nyinyiran-nyinyiran netizen kawan-kawan. Yang saya akan tampilkan adalah nyinyiran netizen mengenai Pramono dan Bu Khofifah. Jadi masih ingat nggak kawan-kawan? Bu Sherly itu viral semenjak bersama Kang Deddy Mulyadi, semenjak berkunjung ke rumah Kang Deddy Mulyadi, semenjak ada dalam video Kang Deddy Mulyadi. Karena viral, akhirnya kebijakan-kebijakan Bu Sherly diketahui oleh masyarakat di luar wilayahnya. Di antaranya adalah wilayah Jatim. Kebijakan Bu Sherly itu sering dilihat oleh salah satu warga Jatim, kawan-kawan.
Akhirnya warga Jatim ini mengatakan bahwa kapan Bu Khofifah itu seperti Bu Sherly membuat kebijakan-kebijakan. Coba nanti kita saksikan aja selengkapnya lah bersama-sama supaya jelas kawan-kawan. Kemudian ada lagi netizen yang mengkritik siapa? Pramono Anung. Entah tentang apa saya lupa, nanti kita saksikan bersama-sama. Siang ini saya merasa aneh dengan akun TikTok saya. Mulai tadi yang muncul di beranda-beranda TikTok saya itu seorang gubernur perempuan, yaitu Bu Sherly Juanda. Akhirnya saya bertanya-tanya, kenapa kok isinya kok Bu Gubernur ini, kenapa begitu. Saya scroll isinya Bu Gubernur ini, saya scroll isinya Bu Gubernur ini. Akhirnya saya penasaran sih, kenapa kok bisa sebegitu wahnya di beranda TikTok, isinya semua gubernur cantik ini. Tak telusuri, ternyata ya bikin gebrakan-gebrakan yang mestinya bisa ditiru oleh gubernur saya, yaitu Gubernur Khofifah. Tapi ya setiap daerah punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman kalau di Jawa Timur ya kelebihannya banyak, kelebihan korupsi besar-besaran. Aduh. Ya semoga aja lah, kalaupun secara fisik gubernur saya tidak secantik gubernur Maluku Utara, setidak-tidaknya kebijakannya lah sama-sama cantiknya dengan gubernur Maluku Utara. Tapi aneh memang, mulai tadi kok isinya kok gubernur ini ya. Ada yang apa, yang melaksanakan upacara bendera di dalam laut dan lain sebagainya, menemuin pengunjuk rasa, cek keadaan masyarakat, isinya gitu loh. Bu Sherly ini ada yang nari-nari, tak perhatikan memang secara seksama cantik. Kebijakannya juga pro rakyat dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Berbeda dengan gubernur saya, gubernur Jawa Timur, yang kerjaannya itu cuma apa? Ya food vlogger lah. Palingan yang sekarang lagi booming karena dipanggil KPK, itu aja. Anggota DPRD Jawa Timur menghambur-hamburkan bepergian ke luar negeri. Ini melanggar instruksi Presiden supaya teman-teman di kabupaten, di provinsi tidak membuat acara-acara seremonial, kunjungan-kunjungan untuk menghemat anggaran pendapatan belanja. Tetapi faktanya Komisi A DPRD Jawa Timur ungkar ke luar negeri, anehnya justru Ketua DPRD tidak tahu menahu. Ketua DPRD sudah melarang tapi anggotanya justru membangkang dan tidak menggunakan dana dari teman-teman DPRD. Ditengarai ini dibiayai teman-teman eksekutif. Oh aneh, masing-masing eksekutif punya dana sendiri, teman-teman DPRD punya dana sendiri. Lah kok ada anggota DPRD dibiayai eksekutif? Pantes saja teman-teman itu tidak bisa vokal. Pantes saja ketika rakyat dari Banyuwangi sampai Ngawi meminta pengampunan pajak, tidak satupun anggota DPRD Jawa Timur mendukung. Mereka diam 1000 bahasa, mereka memble, mereka melempem seperti gubernur Jawa Timur. Ternyata ada patgulipat. Dan menurut saya ini tentu melanggar hukum. Tentu ini adalah tindak pidana korupsi. Ayo teman-teman kita viralkan supaya penegak hukum tidak diam. Ketika kasus ini dibiarkan, maka perilaku pemborosan anggaran akan terus terjadi. Saya akan kawal, saya marah kepada teman-teman DPRD Jawa Timur karena tidak pernah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masalah-masalah pungli, masalah korupsi Bank Jatim, mereka juga semua diam. Giliran bepergian, giliran ngelencer, piknik, doyan mereka semua. Ayo kita usut, siapapun yang bersalah harus dihukum. Pasir surupayana naiknya urutnya ngelehkeun cenah bapak aing ka jungkel. Sug syarek naik seluhur langit kayaknya. Bang daerah semprit. Buset Jawa Barat mah uswet ditungtung tepi ka tungtung. Apal meureun gitu. Kajen eta mah. Di anu disuruh payah saha. Aduh, berbicara kinerja. Gusti ya untuk kudunya urang tatanya kasasahanya bukti
Bukti bukti nyata. Memang jelemaina baro rodo percaya ke survei, percaya ke bukti itu. Gitu kumagi. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai video ini dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal jam pulang sekolah kawan-kawan? Apakah kalian setuju dengan Kang Deddy Mulyadi atau tidak? Nih masih ingat nggak kawan-kawan? Pernah ada survei khusus untuk anak muda, gubernur terbaik itu akhirnya jatuh kepada Pak Pramono Anung. Kalau nggak salah, Kang Deddy Mulyadi itu tingkat nomor ketiga kawan-kawan. Bener nggak? Itu survei anak muda tentang gubernur di Jawa kawan-kawan. Pertama Pak Pramono Anung, kedua itu orang Jogja, yang di Jogja, yang ketiga adalah Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana sekarang kawan-kawan? Kan sepertinya anak muda itu tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi itu ketika membuat kebijakan soal pendidikan itu agak memberatkan siswa, agak memberatkan anak muda. Kemungkinan kenapa Pak Pramono Anung menjadi nomor 1 gubernur terbaik ya karena kebijakannya itu tidak memberatkan anak-anak muda seperti taman dan lain sebagainya. Bagaimana sekarang nih ketika Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan baru soal jam pulang sekolah? Apakah anak muda akan berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi? Anak muda berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi, orang tua berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi, bapak-bapak, ibu-ibu berpihak Kang Deddy Mulyadi. Apakah seperti itu atau tidak kawan-kawan? Ya nanti kita saksikan bersama-sama. Semoga ada survei baru di kalangan anak muda tentang gubernur terbaik kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf dan bagaimana pendapatmu mengenai video ini?